doa. Oke. Sudah kita baca Matius pasalnya yang ke-6. Saya baca mulai dari atas supaya dapat isinya, kontennya apa ya. Hal memberi sedekah. Jadi itu dimulai. Jadi ada 3 hal nanti di sini. Salah satu mengenai hal memberi yang sedekah, baru hal berdoa, dan ada hal berpuasa. Jadi ini 3 hal sekaligus di tengahnya ada doa. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ini konteksnya. Jadi Tuhan Yesus menasihatkan muridnya karena dilihatnya pada waktu itu orang-orang Farisi melakukan ibadahnya supaya dilihat oleh orang dalam hal memberi sedekah. Jadi Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Nanti dalam doa juga sama. Jadi masa ini Yesus tidak mau murid-muridnya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, baru ayatnya yang 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Jadi bagaimana kami kalau orang itu melaksanakan ibadahnya supaya dilihat orang, kami bagaimana? Nah, kalau kamu janganlah demikian. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat, itu yang diperlukan. Yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Supaya Bapa yang tersembunyi itulah yang akan membalaskannya. Karena orang-orang di sekeliling mereka beribadah supaya dilihat oleh orang lain. Apalagi dalam hal memberi sedekah supaya orang memuji dia. Kamu janganlah demikian, tapi berilah dengan tersembunyi, supaya nanti Bapamu yang tersembunyi itulah yang memberikan upah kepadamu. Itu lingkungan murid-murid di mana mereka hidup. Ya, yang kedua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi dalam doa juga pun lingkungan murid-murid ini juga salah. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa itu orang munafik? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Itu juga pun tujuannya dilihat orang. Jadi ibadah sekeliling dalam zaman Tuhan Yesus memang senang kali orang-orang munafik, orang Farisi ini, supaya mereka dilihat orang lain, menunjukkan bahwa dia memang orang rohani. Iya, jadi ini supaya tahu orang dia itu orang rohani. Baik di dalam doa juga. Nah, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dari mana dapatnya upahnya?
dari pujian manusia yang ada di sekelilingnya. Jadi bukan dari Allah dia mau dapatkan upah, tapi puji-pujian dari orang-orang yang melihat dia, oh ini orang-orang rohani, wah ini mahasiswa teologi gitu ya. Dan dia tidak mengharapkan pujian upah dari Bapaknya di sorga. Salah motivasinya ya, salah motivasinya dalam berdoa. Baru diajarinya, jadi seharusnya bagaimana? Nah, ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat hal tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi dalam hal doa juga supaya Bapa di sorga yang membalaskannya. Sama dengan seperti tadi apa? Memberi sedekah. Jadi semua harapan Tuhan Yesus pada murid-muridnya supaya tidak dipengaruhi oleh orang lingkungannya, tetapi supaya Bapaknya di sorga lah yang akan memberikan upah. Oh, jadi kalau demikian Yesus dalam menggembalakan murid-muridnya, dalam pastoral murid-muridnya, takut dia dijangkiti oleh pengaruh lingkungannya. Saya harap kita belajar doa Bapa kami, jangan pula karena dipengaruhi oleh gereja-gereja lain yang mempelajari doa Bapa kami, akhirnya kita pun paksakan juga belajar doa Bapa kami. Itu sudah sama kita dengan orang ini. Nah, itulah saya langsung baca ya 1 Korintus pasal 15 ayat 33 kurasa kalau nggak silap saya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Yesus mau supaya murid-muridnya ini bergaul dengan orang-orang munafik dalam memberi sedekah, dalam berdoa. Itulah di pastoralnya supaya mereka ini kalau berdoa jangan seperti orang munafik ini. Bolehkah? Jadi kuharap kita juga jangan karena orang mempelajari Matius doa Bapa kami terimbas pula kita seperti orang itu. Itu sudah sama kita. Iya. Karena murid-murid gampang dipengaruhi, namanya pun murid. Nah, itulah latar belakangnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi murid-murid diharapkan bertobat dari pujian sekelilingnya. Wah, dia ini potongannya cocok kali seperti pendeta gitu ya. Senang dia dipuji secara rohani. Inilah orang munafik pada saat itu, baik dalam memberi sedekah maupun dalam hal berdoa supaya dilihat. Kita lanjutkan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi satu tadi dari pujian lingkungan ya. Ya, ini kedua bertele-tele. Memang diayunnya lah suara doanya itu supaya enak kuping mendengar, supaya orang memuji dia. Dan dia buat doanya panjang-panjang supaya dikatakan orang, wah pintar kamu berdoa. Dan dia bertele-tele, itu dikatakan, ini jangan kita lupa, bertele-tele. Ya. Ya, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Rupanya orang yang bertele-tele itu berdoa, itu tandanya dia tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Salah lagi. Kalau banyak kata-kata kita rayu Allah, nanti dikabulkan. Kamu janganlah
demikian. Itulah dia di sini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Barulah, jadi kalau demikian bagaimana berdoa yang pas supaya kami jangan seperti orang Farisi, jangan seperti orang munafik, supaya jangan kami bertele-tele akhirnya mendapat pujian dari manusia tapi tidak mendapat pujian dari Allah. Barulah Yesus mengajarkannya hal berdoa. Mari kita baca hal berdoa yang diajarkan Tuhan di situ. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Itulah yang paling sederhana ya. Iya, jadi doa Bapa kami itu muncul karena apa? Karena lingkungan murid-murid berdoa dengan bertele-tele supaya di pinggir jalan, supaya mendapat pujian dari orang lain. Tuhan Yesus takut murid-muridnya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Barulah diajarinya dalam doanya ini. Karena itu aku harap kita belajar doa Bapa kami bukan karena kita lihat orang belajar doa Bapa kami, kita juga pun nanti bisa juga salah. Kenapa salah? Karena berdoa itu kan berbicara kepada Bapaknya. Jadi kalau dia berbicara kepada Bapaknya, ditirunya cara anak orang lain berbicara kepada Bapaknya, pastilah heran Bapaknya ini. Jadi bagaimana berdoa gitu ya? Itulah singkatnya di sini. Ya, berdoa di sini diungkapkan di satu. Karena itu, karena apa? Sudah bisa ya, karena itu, kenapa? Karena di lingkungan murid-murid berdoa bertele-tele. Karena menurut dia dengan bertele-tele akan didengarkan. Karena itu apa? Karena orang berdoa di pinggiran jalan supaya mereka mendapat pujian dari manusia. Dua motivasi di sini yang sangat ditakutkan Tuhan Yesus akan terjadi dalam murid-muridnya sehingga diajarinya. Karena itu berdoalah demikian. Itu makanya doanya satu, jelas tidak bertele-tele. Apa tidak bertele-telenya? Bapa kami yang di surga. Alamatnya jelas. Ya, alamat doanya dulu jelas. Karena kalau berdoa kan, katakan saja lah berdoa itu apa? Meminta pertolongan supaya praktis ya. Ya, berdoa itu meminta pertolongan umpamanya. Kepada siapa kita minta pertolongan? Jelas Bapa kami yang di surga. Ya itulah pertama dulu, jangan dulu kita terlalu jauh. Kedua apa? Dikuduskanlah namamu. Inilah topik doa yang pertama. Dikuduskanlah namamu. Mungkin Anda akan mau, apa artinya itu? Nggak usah kita bahas dulu apa artinya itu. Tapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, berdoalah seperti ini untuk menghindari tidak bertele-tele dan tidak panjang doanya supaya jangan mendapat pujian dari manusia. Itu makanya singkat kali. Jadi topik doanya apa? Dikuduskanlah namamu. Mungkin Anda sudah lebih tahu nanti. Ini kok nggak pernah kujumpa di dalam gereja abad pertama. Nggak pernah jumpa doa ini. Kalau kujumpa saja juga pun doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 juga nggak jumpa juga. Karena berbeda latar belakangnya. Jadi latar belakang menentukan. Makanya perlu kita belajar doa Bapa kami. Kalau di lingkungan kita itu sudah berdoa mereka supaya dipuji oleh orang yang mendengar dia, itu bisa kita belajar doa Bapa kami. Kalau sudah bertele-tele doa di sekeliling kita, supaya kita tidak dipengaruhi. Karena pastoral pengembalaannya lah supaya terhindar dari pengaruh lingkungan. Baik, isi doanya kedua apa? Isi doanya kedua ini, datanglah kerajaanmu.
Itulah isi doanya kedua. Isi doanya ketiga apa? Jadilah kehendakmu. Ini pasti Anda ingat dalam Paskah ini doanya Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku jadi. Ya, di bumi seperti di surga, supaya kehendak Allah di surga ada damai, supaya di bumi juga ada damai. Karena pada saat ini tidak damai waktu Yesus mengajarkannya. Mereka sedang dijajah oleh Rom dan bangsanya sedang menderita. Ayat 11, inilah topik doanya lagi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini masih perlukah kita doakan hari ini seperti ini? Topik doa keempat ini? Ya kenapa tidak, Pak? Karena sudah 1 goni beras Anda di situ. Maka mungkin bukan 1 hari didoakan, tetapi 100 tahun. Karena di sini kan itu saja, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mereka ingat situasi di padang gurun. Di padang gurun Allah tidak memberikan mereka makanan. Kecuali hari Sabtu itu bisa kumpulkan makanan 2 hari. Tetapi kalau tidak, setiap hari diberikan kepada mereka manna turun untuk secukupnya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana mereka menyadari makanan hari inilah berilah kami cukup. Masih relevankah ini doa kita hari ini? Atau kita akan tidak perlu lagi berdoa untuk sehari, karena untuk 1 tahun pun ada yang sudah cukup makanannya. Baik, tapi itulah mengingat di padang gurun. Baik, berikutnya, apalagi topik doanya yang kelima. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, jadi kalau kita berbuat dosa, kita harus mengaku dosa kita. Waktu saya mengikuti kuliah, ada satu dokter perjanjian baru, inilah dibahasnya. Baru ada mahasiswa tanya, ini berapa kali kita akukan dosa kita, Pak? Setiap hari Minggu kah kita berbuat dosa? Karena gerejanya penutup kebaktian itu doa Bapa kami, dan harus mengakukan dosa setiap hari Minggu. Dan waktu itu saya duduk, saya dengar, berikanlah kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Apakah setiap minggu kita harus mengakukan dosa? Itulah pertanyaan mahasiswa. Tidak bisa. Saya duduk di dalam kelas itu, nggak ada kesimpulan. Karena ada mahasiswa tidak berbuat dosa 1 bulan. Tapi setiap minggu, karena itu liturgi gerejanya, dia harus ikut mengakukan dosanya itu. Benarkah itu atau salah? Karena ini di kelas, pas temanya belajar liturgi gereja. Maka ada kesan pada waktu itu, kalau kita tidak berbuat dosa mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, karena besoknya harus ada pengakuan dosa, maka diusahakanlah berbuat dosa. Supaya besoknya ada dosa yang bisa diakukan. Kalau tidak ada dosa yang kita akukan, lantas kita mengakukan dosa itu, maka terjadi lagi apa? Munafik. Seperti lingkungan yang ada di sekeliling mereka. Ya, itu adalah nanti yang akan melihatnya. Tapi topik doa yang kelima di dalam doa Bapa kami adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Topik doa yang ke-6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, ini maksudnya hindarkanlah kami dalam pencobaan itu. Ya, topik yang ke-7, makanya nanti saya tutup. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 7 topik doa Bapa kami. Inilah yang diajarkan oleh gereja-gereja yang saya baca di dalam buku itu.
Jadi saya tidak ucapkan gereja-gereja itu, tapi inilah yang diucapkan setiap hari Minggu. 7 topik doa ini dengan ditutuplah kebaktian dengan doa Bapa kami. Jadi 7 topik doa. Sekarang menjadi renungan kita sebelum jauh. Siapakah di antara kita memakai doa Bapa kami ini bangun pagi? Siapakah memakai di antara kita doa Bapa kami ini waktu makan siang? Atau kapankah Anda memakai doa Bapa kami ini di dalam hidup Anda sebagai mahasiswa? Karena kita sudah belajar kitab Mazmur. Apa yang aku pergumulkan, ku bawa kepada Allah. Dan waktu Allah memberikan pertolongan, keluarlah pujian. Jadi kapankah ini diucapkan? Oke, nanti belum pun Anda jawab, setidaknya sudah Anda memiliki konsep sedikit. 7 rupanya isi doa Bapa kami ini. Itulah yang pertama, soal dikuduskanlah namamu. Kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami makanan pada hari ini, ampunilah dosa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Inilah isi doa Bapa kami. Dengan konsep latar belakang, di sekeliling orang itu salah orang berdoa, sehingga ini tidak bertele-tele. Dan ini tidak mendapat pujian dari manusia. Itu yang dijaga betul. Baik, saya tidak jelaskan kalian mendetail, tapi Anda sudah bisa bayangkan. Oh, ini rupanya latar belakangnya. Karena kalau dijelaskan pun dalam, mungkin belumnya pernah kali kita terpikir, apakah kupakai doa Bapa kami ini di dalam hidupku sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Di manakah di sini berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus? Mintalah dalam namaku, enggak kutemukan. Kedua, berdoalah dipimpin oleh Roh Allah. Kok enggak ketemu di sini aku? Entah apa nanti penilaian Anda. Mari kita lanjutkan supaya kita mengetahui latar belakang doa Bapa kami saja dulu. Nanti kalau ada yang lebih mau pelajarinya boleh ya. Lalu kita lanjutkan ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini umpan balik ya. Ini umpan balik kalau kita kesalahan orang lain, maka kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Tapi pernah ditanya di dalam tadi, kalau aku tidak mau mengampuni kesalahan orang, apakah Bapa di sorga tidak mengampuni dosaku? Ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita katakan tidak, berarti inilah anak domba Paskah yang telah disembelih untuk mengampuni dosa. Itu berarti dia dalam kondisi. Kondisinya di mana? Kalau manusia mau mengampuni orang lain, baru dosanya diampuni. Berarti apakah manusia itu lebih kuat daripada Allah? Jawab Anda pasti tidak. Ya. Jadi kenapa ini keluar? Supaya terjadi persekutuan sesama yang dosanya sudah diampuni. Karena itu mereka juga harus saling mengampuni. Bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Allah, demikian juga lah kita satu dengan yang lain punya persekutuan. Karena dosa adalah membuat kita berpisah dari Allah. Baik, kita lanjutkan supaya bisa kita ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Oke, ayat 16. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muka murammu
Saya ulangi. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi berpuasa pun orang ini sudah ada dalam munafik lingkungan mereka. Jadi hal rohani merupakan keindahan yang baik. Sehingga mereka mau mengambilnya demi kemuliaan mereka untuk dinyatakan, inilah orang-orang yang berpuasa, inilah orang-orang yang berdoa, inilah orang-orang yang memberikan sedekah. Nah, inilah latar belakangnya, saya bacakan. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa, supaya orang melihat. Munafik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Jadi sentral ketiga tema ini supaya mereka dapat upah dari manusia, pujian secara rohani. 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini salah ya. Jadi diajarkan Tuhan Yesus bagaimana yang benar dalam hal berpuasa, dalam hal berdoa, dalam hal memberi sedekah. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di bawahnya lagi, supaya Bapa yang tersembunyi itulah yang akan melihatnya. Maka Bapamu yang melihat apa yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jelas ya? Jadi background dari doa Bapa kami, ya, karena inilah kurasa yang ketiga kali saya pernah dengar di gereja mereka belajar khotbah doa Bapa kami. Dan kebetulan saya ikut kelas 1 sekolah teologi level master, dibahas juga mengenai doa Bapa kami. Nah, sekarang sebagai doa perjanjian baru, saya buka kisah para rasul. Ya, jadi nggak pun semuanya kali, garis besarnya Anda tahu. Kisah para rasul pasal 4 kurasa. Mari kita lihat isi doa jemaat mula-mula. Kalau nanti nggak kulihat, coba pelan-pelan. 4 ayat 23. Kisah Rasul pasal 4. Apakah isi doa orang pada abad pertama? Ya, maka bergoyanglah tempat mereka berdoa itu. Itu pasal berapa? Berasa pasal 4 punya. Doa jemaat. Judulnya pasal 4 ayat 23. Ini doa jemaat ya. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, inilah yang dilakukan gereja waktu mereka berdoa. Apa diisi doa mereka? Ayat berapa itu? Ayat 31. Kita mulai baca latar belakangnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ini sesudah terjadi mujizat. Sambungnya, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Apa istilahnya berdoa? Berserulah mereka, ya Tuhan, ya Bapa kami, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Siapa orang ini? Inilah murid yang mendengarkan doa Bapa kami dalam pasal 6. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa-bapa, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini isi doa mereka. Ini bukan 7.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini. Ini seperti laporan. Setelah sesungguhnya terkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini isi doa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah dibawanya situasi kehadapan Allah. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini makanan setiap hari. Tidak ya? Iya, lepaskanlah kami dari segala, ampunilah dosa kami. Tidak ya? Ya, supaya kita bisa membedakannya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian. Apa mereka minta? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bandingkan dengan doa Bapa kami. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Minta mujizat. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Berapa isi doa jemaat mula-mula? Dan berapa isi doa Bapak kami tadi? Dan apa golnya? Anda nanti mempelajarinya. Karena inilah kita namanya pastoral doa ya. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Pasti Anda bertanya, kenapa dalam doa Bapak kami Pak belum bisa penuh Roh Kudus? Tahu jawabnya? Karena dosa belum diampuni. Kristus belum mati di kayu salib, maka murid-muridnya belum bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Inilah hasil doa mereka. Jadi apa isi doanya Anda bisa catat. Kalau saya bisa saja, satu saja saya lihat, berilah kami keberanian. Jadi mereka tidak memikirkan makan dan minum. Mereka tidak memikirkan dosa diampuni. Mereka tidak memikirkan supaya mereka dilepaskan daripada yang jahat. Tetapi dalam isi doa mereka ini, ulurkanlah tangan-Mu supaya mujizat terjadi. Berilah kami keberanian untuk menyatakan nama-Mu. Anda akan mencoba membandingkan. Ya, mana tahu Anda sudah mendengar seminar tentang doa Bapa kami. Jadi coba Anda bandingkan doa murid-murid yang mendengar doa Bapa kami pada Matius pasal 6 ini. Tetapi waktu mereka menghadapi di Yerusalem, mereka tidak memakai doa Bapa kami, tetapi mereka membuat doa yang relevan dalam kondisi yang mereka perlukan supaya pertolongan Allah turun. Jadi berdoa itu harus menurut kondisi apa yang kita perlu Tuhan berikan kepada kita. Makanya kalau di sini, kalau begitu, apa isi doa jemaat mula-mula itu? Karena nanti Anda bisa tanya, kenapa jemaat ini nggak pakai doa Bapa kami? Bisa juga Anda katakan, kenapa jemaat mula-mula ini dipimpin oleh Petrus ini nggak memakai doa Bapa kami? Tapi Anda akan juga berkata juga, ini kan jemaat yang satu-satunya berdiri pada hari raya Pentakosta. Dan ini satu-satunya kalau dia berdoa, Roh Kudus turun atas mereka, dan Tuhan memberikan keberanian dan mereka berdiri. Saya kira sudah terjawab, supaya kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi kita tahu begitu doa itu yang diucapkan oleh jemaat mula-mula, apakah ini doa yang cocok dalam jemaat kita hari ini? Atau kita pakai doa Bapa kami itu cocok? Maka Anda akan menjawab, karena latar belakangnya berbeda, maka isi doanya berbeda. Jadi doa itu bukan mantra, bukan dihafal.
Apa kata orang, kita katakan bukan demikian. Maka saya cari di sini, ini yang berdoa ini bukankah murid Tuhan Yesus yang mendengar Matius pasal 6? Pasti Anda menjawab, inilah dia di sini semua. Tapi kenapa dia nggak pakai doa Bapa kami? Karena mereka tidak memerlukan makan dan minum di sini, tidak memerlukan dosa diampuni, tidak memerlukan ampunilah dosa orang lain. Tetapi mereka sangat penting, uluran tangan Tuhan membuat mujizat supaya nama Yesus masih bisa mereka beritakan. Kalau yang pertama tadi, dikuduskanlah namamu, supaya nama Kristus yang mereka kenal, mereka mampu memproklamirkannya. Jadi kalau Anda katakan ini doa yang pertama, supaya nama Allah dikuduskan, artinya apa? Supaya namanya dipermuliakan. Mereka mempertaruhkan hidup mereka supaya nama Yesus terus dimuliakan di tengah-tengah jemaat itu. Maka doa mereka ini adalah doa yang sangat beresiko. Doa Bapa kami tidak ada doa risikonya. Berilah kami makanan, jauhkanlah kami dari yang salah, ampunilah dosa kami, jadilah kehendakmu di bumi, di surga seperti di bumi, dikuduskanlah namamu. Baca Kisah Rasul pasal 4 itu lain. Sesudah Petrus dilepaskan dari penjara itu, keluarlah isi doa mereka karena mereka sangat memerlukan. Dan di dalam doanya ini ada satu sisi yang paling singkat adalah laporan kondisi murid-murid. Jadi dalam kondisi inilah mereka perlu berdoa supaya turun pertolongan, berilah kami keberanian, ulurkanlah tangan melaksanakan mujizat. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan mereka penuh dengan Roh Kudus semuanya. Baik, kurasa inilah dulu. Tapi kalau Anda mau baca lagi, bagaimana juga doa di dalam 2 Timotius. Itu ajaran Paulus kepada jemaat Efesus. Apa topik doa mereka? 2 Timotius kurasa. Ya, 1 Timotius pasal 2 mengenai doa jemaat. Apa isi doa jemaat yang diajarkan oleh Paulus? Saya baca. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapkan syukur untuk semua orang. Ini topik doa. Kedua, untuk raja-raja didoakan, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran, dan seterusnya. Inilah isi doa, dan inilah yang kita doakan. Nanti Anda mempelajarinya. Kalau 1 Timotius pasal 2 itu apa isi doa mereka ya? Doa Bapa kami 7 isi doanya tadi. Tapi kalimatnya singkat supaya jangan bertele-tele. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, murid-murid seperti melapor apa yang sedang terjadi. Baru di dalam 1 Timotius pasal 2 ini, isi doa mereka sangat singkat. Naikkanlah permohonan doa syafaat. Ini muncul doa syafaat, doa bersama-sama dengan ucapan syukur semua orang. Baru untuk raja-raja dan untuk semua pembesar-pembesar, supaya kita bisa tenteram hidup dan saleh, dan supaya terjadi keselamatan kepada orang lain, karena itulah yang dikehendaki oleh orang Allah. Dalam doa Bapa kami tidak ada doa untuk mendoakan orang yang ada dalam kesesatan. Maka Anda akan katakan, oh doa Bapa kami tidak menyangkut doa misi. Doa Bapa kami menyangkut kepentingan murid-murid melulu. Tidak sampai mereka mendoakan supaya mujizat turun dan berikanlah kami keberanian. 3 topik doa dalam pastoral ini
yang mana Anda pakai. Makanya sebagai murid Tuhan Yesus, bagaimanakah Anda berdoa? Pakai doa Bapa Kami? Pakai doa Kisah Rasul pasal 4, doa jemaat mula-mula? Ataukah pakai doa jemaat di Efesus 1 Timotius pasal 4? Baik, inilah dulu kalau hal yang belum pun tercapai semua, kita kan cuma diajar supaya begini rupanya. Mari kita berdoa. Kepadamulah Allah kami, itulah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Itulah Allah kami, dan kepadamulah kami mengucap syukur oleh karena keselamatan yang daripadamu itu. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus mengajari kami berdoa sebagaimana Bapa kami di surga kehendaki kami lakukan setiap anak-anak-Mu ini. Tidak bertele-tele, tidak mendapat pujian dari orang lain, hanya mata kami tertuju kepadamu seperti jemaat mula-mula. Ya Tuhan dan Allah kami, yang pencipta langit dan bumi. Bagaimana mereka dianiaya dan mereka minta keberanian dan mujizat supaya mereka masih bisa melanjutkan kekabaran Injilnya. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang ada di dalam kami sebagai penolong dalam doa kami mengajari kami sebagaimana kami seharusnya untuk berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.